Pemirsa, Satria Arta Kumbara, mantan prajurit Korps Marinir yang kini bergabung dengan militer Rusia, diduga menjadi tentara bayaran Rusia akibat tekanan finansial usai terjerat pinjaman online atau pinjol. Hal ini disampaikan Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Endi Supardi. Sementara Kasal menyebut tak ingin ikut campur lantaran Satria kini menjadi warga sipil dan bukan jadi wewenang Korps Marinir. Satria Arta Kumbara, mantan prajurit Korps Marinir yang kini bergabung dengan militer Rusia, mengajukan permohonan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Komandan Korps Marinir dan Kormar Mayor Jenderal TNI Endi Supardi mengungkap bahwa Satria memilih menjadi tentara bayaran Rusia akibat tekanan finansial usai terjerat pinjaman online atau pinjol. Menurut Dan Kormar Endi, utang tersebut kemungkinan besar digunakan Satria untuk menunjang gaya hidup mewah Satria. Namun ketika tidak lagi mampu melunasi utang, Satria disebut mencoba mencari jalan keluar melalui praktik judi online yang justru semakin dia terjerumus. Kehidupan hedonis, kemudian pinjam atau pinjam di bank ya, mungkin pinjol, dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI, angkanya kurang lebih di 750 juta, mungkin untuk menutup itu dia judi online. Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya, sehingga tidak bisa mengatasi itu, dia disersi. Satria sudah tidak aktif bertugas sejak 2022 dan secara resmi diberhentikan dari TNI pada tahun 2023. Sementara terkait permintaan kembali jadi WNI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan pihaknya tidak akan mencampuri hal tersebut. Sebab Satria kini sudah menjadi warga sipil dan menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Luar Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Komisi 1 DPR RI juga menegaskan bahwa mantan prajurit TNI yang bergabung dengan militer asing sudah tidak lagi berstatus sebagai anggota TNI. DPR meminta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM menelusuri status kewarganegaraan Indonesia mereka. Ya gini, pertama dia sudah dipecat karena desersi dari TNI Angkatan Laut. Jadi dia sudah tidak memiliki hubungan dengan Angkatan Laut. Dia itu adalah sipil biasa. Terus kedua, ketika dia bergabung untuk bertempur untuk negara lain, maka beliau berpotensi kehilangan kewarganegaraan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ini meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Sementara pemerintah Provinsi Riau mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karena sudah meluas hingga 500 hektar. Ya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dari pantauan udara terlihat kebakaran hutan dan lahan ini masih berlangsung di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penyidikan, terungkap hutan dan lahan ini sengaja dibakar untuk dijadikan kebun sawit baru. Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pemerintah pun targetkan zero kebakaran hutan di Indonesia. Dan saat ini kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas. 29 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ya, kebakaran hutan dan lahan ini melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Sementara di Kabupaten Muaro, Jambi, kebakaran yang memasuki hari keempat terus meluas mencapai ratusan hektar. Dalam sepekan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Riau semakin meluas. Meningkatnya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Dalam status tanggap darurat ini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan menambah personil dan memodifikasi cuaca.
Sementara BNPB mengatakan akan menambah 2 helikopter waterbombing dan 800 personil dari TNI dan Polri untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya di Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat juga menetapkan status tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Status tanggap darurat berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 17 hingga 30 Juli 2025. Kebakaran tidak hanya melanda hutan dan lahan, kobaran api juga sudah mendekati permukiman dan menjalar ke pinggir jalan raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Damkar, TNI, dan Polri langsung mengerahkan personil untuk memadamkan api dan menyisir titik-titik api, serta melokalisir agar api tidak menyebar ke permukiman. Di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, hingga kini makin meluas dan sulit dipadamkan. Bahkan di hari keempat ini, lahan gambut yang terbakar mencapai lebih dari 200 hektar. Puluhan petugas dari BPBD Muaro Jambi bersama tim gabungan TNI Polri serta masyarakat peduli api di Muaro Jambi saat ini masih terus berupaya padamkan api karhutla. Sementara polisi saat ini tengah menyelidiki kasus karhutla di wilayah desa Gambut Jaya, Muaro Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan.